didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12 beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN kita salah satu yang tertinggi. Untuk itu kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Menjelang pidato kenegaraan era APBN 2026 di hari Jumat 15 Agustus pekan ini di luar dugaan. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 2025 melesat naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 mencapai 5,12%, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Kuartal kedua tahun ini Indonesia bersama dengan Tiongkok, Vietnam, dan Filipina mencetak lompatan pertumbuhan ekonomi signifikan. Data ini sangat berbeda dengan analisis pesimistis sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perekonomian Indonesia dan seperti apa gambaran ekonomi di era APBN tahun 2026? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, data menguatnya perekonomian Indonesia saat ini mendapat respons beragam. Sebagian ada yang kaget, pertumbuhan ekonomi jauh melebihi perkiraan. Sebagian lagi tidak kaget, karena angka yang disajikan BPS tidak dibantah oleh pelaku usaha di sektor yang sedang tumbuh tinggi. Kita melihat berdasarkan laporan BPS tanggal 5 Agustus lalu, ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2025 terhadap triwulan kedua triwulan kedua tahun 2025 terhadap triwulan kedua tahun 2024 mengalami pertumbuhan 5,12% year on year. Sekali lagi ini adalah perbandingan triwulan kedua tahun ini dibandingkan triwulan kedua tahun lalu, bukan triwulan kedua terhadap triwulan pertama tahun ini. Indonesia tidak melesat sendirian. Pertumbuhan di atas perkiraan atau ekspektasi juga terjadi di Vietnam yang melompat 8% di atas konsensus. Filipina 5,5%, China 5,2%, sementara Indonesia tumbuh 5,12%. Semua negara ini tumbuh di atas perkiraan. Bahkan Singapura yang tadinya hanya menargetkan tumbuh 1 hingga 2%, ternyata tumbuh 4,3%. Bukan hanya Indonesia yang surprise, negara tetangga mereka juga terkejut atas pencapaian mereka sendiri. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara. Di kuartal kedua tahun ini, Provinsi Maluku Utara tumbuh 32,09%. Ini di peringkat kedua ada Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh 7,95% dan Provinsi Kepulauan Riau tumbuh 7,14%. Masih ada barisan provinsi lain yang ekonominya tumbuh di atas rata-rata nasional 5,12%. Pertanyaannya, apa saja sektor yang tumbuh tinggi menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Berdasarkan data BPS, peringkat pertama pertumbuhan menurut pengeluaran adalah impor. Sepanjang kuartal kedua tahun ini, impor tumbuh 11,65%. Peringkat kedua, ekspor yang tumbuh 10,67%. Peringkat yang ketiga, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga tumbuh 7,82% dan peringkat keempat adalah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi, bahasa sederhananya adalah tumbuh 6,99%. Optimisme statistik ekonomi inilah yang besar kemungkinan akan mewarnai pidato kenegaraan Presiden di sidang paripurna MPR DPR tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara era APBN 2026 Jumat 15 Agustus yang akan datang. Berdasarkan siaran pers Ketua Badan Anggaran DPR, gambaran era APBN tahun 2026 adalah pendapatan negara diproyeksi antara 3.094 hingga 3.114 triliun rupiah. Kemudian belanja negara diperkirakan 3.800 hingga 3.820
triliun rupiah. Sehingga defisit APBN terhadap produk domestik bruto atau PDB diperkirakan akan mencapai 2,53% atau itu sekitar 706 triliun rupiah. Kita akan ikuti bersama tentunya dalam pidato Presiden Kenegaraan pengantar RAPBN berapa target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Apa saja tantangan ekonomi tahun depan? Menurut siaran pers Ketua Banggar DPR, beberapa tantangan yang harus dicari solusinya adalah satu, dampak tarif 19% dari Amerika Serikat di era Donald Trump. Yang kedua adalah konflik geopolitik. Yang ketiga adalah pemulihan daya beli. Yang keempat adalah menjaga momentum ekspor. Yang kelima, mencari pasar ekspor baru. Yang keenam, fokus program strategis, makan bergizi gratis dan koperasi. Yang ketujuh adalah utang pemerintah. Yang kedelapan adalah angkatan kerja 54% lulus SD. Dan yang berikutnya adalah tantangan untuk memperluas skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KBPU. Dan pemirsa, ada apa di balik pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia saat ini dan seperti apa era APBN 2026? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami. Top Ekonomi kembali selepas yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan telah hadir di Top Ekonomi malam ini 4 orang narasumber. 3 orang narasumber hadir secara langsung di Studio 1 Metro TV dan 1 orang hadir lewat sambungan telekonferensi. Saya ingin menyapa dulu yang ada di studio. Di sebelah kiri saya adalah Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, bidang sinergitas BUMN dan Danantara, Antoni Leong. Bro Antoni, selamat malam. Malam, Bang Leonard. Makasih. Jabatannya panjang ya. Siap. Tapi terima kasih sudah berikan waktu. Kemudian juga telah hadir bersama kita di Studio 1 Metro TV. Yang paling kiri adalah pengamat ekonomi yang juga adalah Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risa. Mas Handi, selamat malam. Malam, Mas Leo. Terima kasih telah hadir. Di sebelah kanan saya juga telah hadir adalah Chief Economist dari Trimegah Securities, Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, selamat malam. Iya, selamat malam Mas Leonard. Terima kasih telah hadir dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Dede Prayudi yang akrab dipanggil Uki. Mas Uki, selamat malam. Ya, malam Mas Leo. Iya, terima kasih sudah diberikan waktu. Mas Uki, saya ingin ke Mas Uki dulu karena kelihatannya agak sedikit gangguan nih telekomunikasi. Tapi saya ingin bertanya dulu, ketika ada angka 5,12%, itu istana atau kantor PCO lah ya sebagai juru bicaranya, memang sudah melihat itu akan terjadi atau juga termasuk yang gembira surprise-nya begitu? Bagaimana Mas Uki? Lebih ke yang kedua ya. Jadi sebetulnya kami juga memiliki outlook, kami juga memiliki prediksi ya, kami juga memiliki tebak-tebak buah manggis juga lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan saat itu memang terus terang prediksi kami itu di 4,9 gitu. 4,9. Itu yang pertama ya. Tapi kan yang kedua kita itu tidak. Iya, kita tidak ingin terjebak di black swan ya, artinya karena keteraturan, karena tren historis, lalu kita nggak percaya ketika ada surprise yang menggembirakan, kurang lebih seperti itu ya, sehingga kita lebih kritis dalam artian mengecek kembali data-datanya, kita lihat apakah data tersebut saling tally, saling korespon satu dengan yang lain. Bahkan kita melihat dengan data yang lain juga, apakah data yang lain tersebut juga, data yang kredibel ini juga korespon dengan data yang dipresentasikan atau yang ada di rilis BPS. Dan ternyata semuanya tally, semuanya korespon, dan kami meyakini ya bahwa Badan Pusat Statistik itu sudah teruji kredibilitasnya, sudah teruji integritasnya, sehingga yang kami yakini itu Badan Pusat Statistik itu sudah pasti mengkalkulasikannya itu dengan hati-hati, dengan matang,
Dan ketika saya sempat ketemu ya dengan Ibu Winnie ya, Kepala BPS, dan juga Pak Sony, Wakil Kepala BPS, mereka mengatakan bahwa pengecekan itu dilakukan berlayer-layer. Jadi quality checking itu dilakukan berkali-kali oleh BPS. Jadi ya ini adalah surprise yang menyenangkan lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah surprise yang menyenangkan, dan tentu saja ini meniupkan kembali angin optimisme terhadap ekonomi dalam negeri. Demikian Mas Leo. Mas Uki, ada background bahwa ya tidak sedikit juga yang surprise dan mulai atau memang agak kurang yakin misalnya dengan angka BPS ini, sampai ada yang katanya mau minta ke PBB untuk memeriksa apakah BPS ini hitung-hitungannya lengkap, akurat atau bagaimana. PCO, Istana, pemerintah melihatnya seperti apa Mas Uki untuk orang yang masih ragu seperti itu? Ya sah-sah saja ya, negara ini kan negara demokrasi, dan ada yang kemudian percaya, ada yang kemudian tidak percaya, dan kami juga sudah mengenal dengan baik ya yang bersurat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi satu hal yang pasti ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak bisa berlaku intrusif dan regulatif. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu hanya bisa berlaku suportif dan koordinatif. Artinya inisiatif tetap harus datang dari si negara tersebut untuk kemudian meminta technical support, untuk meminta strategic advice dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa tiba-tiba mengaudit kita, itu nggak mungkin. Itu nggak bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kami juga sudah melakukan semacam penelitian melalui big data, dan alhamdulillah yang merespon positif itu jauh lebih banyak ya dari respon negatif. Jadi yang merespon positif itu di atas 60%, kemudian nomor 2 ada yang tone-nya netral, lalu yang negatif itu sedikit lah, tidak sampai 10%. Jadi ini adalah kabar baik, dan semoga ini menjadi penyemangat ya untuk seluruh komponen bangsa bekerja lagi lebih giat. Baik. Saya ingin ke Mas Andi. Mas Andi, kalau melihat angka itu kan bisa berbagai interpretasi. Tapi kita percaya BPS punya validasi ya, validitas untuk data-datanya. Kalau Anda melihat merely hanya angka 5,12 yang banyak di atas ekspektasi para ekonom, para pelaku usaha, atau memang itulah sebetulnya refleksi yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, baik Mas Leo ya. Jadi kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 yang baru saja diumumkan oleh BPS, kalau kami melihat, kalau saya melihat dalam 2 perspektif ya. Pertama, tentu angka 5,12 itu bukan sesuatu yang aneh bagi kita lah gitu, karena kita juga sebelumnya juga pernah mencapai angka 5,12 bahkan lebih tinggi ya. Nah, tetapi dengan kondisi ekonomi hari ini ya, yang boleh kita katakan stagnan ataupun lesu, dan kemudian kita tahu di triwulan 1 kita hanya tumbuh 4,87 ya kan. Nah, itu kan ada lompatan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari aspek pengeluaran kan, dominannya ada di konsumsi dan juga investasi ya, karena kan kalau ekspor impor itu kan netnya yang dilihat ya. Tapi kalau dari sektor dunia usaha sektor, nah itu kan dari manufacture atau industri manufacture gitu. Nah, tetapi kita dalam realitanya itu tidak melihat ada ada gerakan lah gitu ya yang menyebabkan kita bisa lompat ataupun bisa mencapai angka 5,12. Kalau dibedah ya Mas Andi, itu kan PMTB itu disebutkan di industri pengolahan dan pengadaan mesin, disebut-sebut bahwa ini pengadaan mesin di sektor pertambangan, diduga kuat adalah smelter. Itu bukankah memang sejalan dengan pengembangan smelter terutama di Sulawesi, di Maluku? Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa angka yang mesti kita jelaskan terlebih dahulu ya, Mas Leo ya.
pertama kan pertumbuhan sektor manufaktur itu kan cuma 1,13%. Sementara kontribusinya ya terhadap terhadap PDB itu angkanya sekitar 18,67. Oke. Nah, kontribusi ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan triwulan 1. Pertama. Ya, yang itu mencapai angka kalau nggak salah sekitar 19% gitu. Jadi inilah yang saya katakan perlu ada satu, ya kalau seandainya BPS mau menjawab keraguan teman-teman ya tentu akan jauh lebih fair menurut saya lah gitu ya. Karena ini baru pertama nih ya secara cukup banyak lah masif gitu ya. Konsensus lah ya, dari beberapa teman-teman ekonom itu beda. Kemudian ya berbeda ya, yang tentu ini menimbulkan satu pertanyaan ya. Sebenarnya bagi kita BPS ini menjadi satu harapan, Mas Leo ya. Kenapa? Karena dia adalah lembaga yang selama ini itu menyediakan data yang bagi kita tidak hanya bagi pemerintah misalkan ya, atau bagi dunia usaha, kalangan akademisi dan lain sebagainya, itu perlu data BPS. Karena di Indonesia ini jarang sekali ada satu lembaga yang memiliki counter terhadap data-data pemerintah. Ya ini kan single institusi yang mengeluarkan data, sehingga kita tidak punya satu. Mengatakan itu ya. Betul, kita tidak punya data tunggal, kita tidak punya pembanding gitu. Nah, tetapi ketika kita mulai menghitung satu persatu dan kemudian melihat realita di lapangan, apalagi data Kemenaker, angka pengangguran kita juga cukup melonjak nih di triwulan 2 ini. Nah, itu juga menjadi salah satu indikasi kenapa kita meragukan data BPS ini. Sebelum lebih jauh saya ingin ke Pak Antoni dulu. Sebagai pengusaha, walaupun muda, HIPMI kan muda. Apakah memang di sektor-sektor tadi ya yang disebut-sebut adalah pengadaan mesin untuk pertambangan, itu memang signifikan ada peningkatan di triwulan kedua tahun ini dibanding triwulan kedua tahun lalu, 5,12% secara total, yang kemudian memang membuat angka 5,12% di Q2 ini memang masuk akal atau seperti apa? Ya, kami melihat pertumbuhan ekonomi di angka 5,12% ini sangat masuk akal karena ketika tadi Abang bicara hilirisasi hari ini di 2020 itu ekspor nikel itu 3 miliar dolar US dollar. Belum ada hilirisasi. Tapi ketika 3 tahun berjalan ini kali 10 kali lipat, Bang Leonard, yaitu 30 miliar US dollar. Artinya perkembangan ini sangat signifikan dan hilirisasi juga sangat membuka banyak lapangan pekerjaan. Hari ini dengan hadirnya pertumbuhan ekonomi ini, kita melihat fenomena hari ini ada di sosial media ada Rojali, Rohana. Saya melihat ini ada shifting behavior of shopping. Jadi memang ketika orang ke mall dan sebagainya itu mungkin tidak lakukan transaksi langsung, tapi mereka melakukan secara online. Artinya ke mall survei dulu begitu? Iya, biasa saja. Kita juga melakukan hal itu. Hari ini saya sendiri melihat sepatu di mall, tapi kita bisa belinya online di Zalora, let's say e-commerce apapun. Artinya shifting behavior itu, artinya fenomena itu hanya ada di sosial media. Tapi ketika kita bicara transaksi perdagangan ekonomi hari ini, sama aja, mau beli di mall, mau beli di online itu transaksi juga. Pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh dan itu tercatat bahwa mencerminkan di data BPS itu 67,1% itu pertumbuhan year on year dalam hal transaksi keuangan digital. Hari ini kartu kredit juga sama, transaksinya tumbuh 7% lebih kurang. Dan artinya daya beli masyarakat ini ada meningkat. Kalau bicara tadi ke industri dulu ya Pak Antoni ya, itu kan memperlihatkan bahwa ada ekspansi. Ketika mesin-mesin dibeli, terutama untuk industri pertambangan, ada ekspansi. Tapi di sisi yang lain ada angka PMI, Purchasing Manufacturing Index, yang sudah 3 bulan berturutan di bawah 50. Yang menggambarkan bahwa industri itu sedang tidak ekspansi. Uang mungkin ada, tapi masih menahan diri. Mungkin karena ketidakpastian global atau di dalam negeri. Ini menjelaskannya seperti apa? Supaya kemudian ekonom atau para pihak yang mungkin masih ragu dengan angka 5,12 bisa lebih mengerti bagaimana? Kita melihat hari ini Pak Presiden Prabowo Subianto menghadirkan stabilitas politik yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi jikalau tidak ada stabilitas politik. Dan tentunya hari ini kita mengapresiasi Pak Presiden meluncurkan Danantara hari ini, Pak Leonard. Danantara Sovereign Wealth Fund yang hari ini kita berdiri sejajar di tengah-tengah negara maju. Dan ini baru pertama kali terjadi.
dan ada 18 proyek hilirisasi yang akan dieksekusi oleh Danantara dan Kementerian SDM. Hari ini kita harus apresiasi itu dan kita menunggu dan kita mensupport pemerintah agar benar-benar menjalankan program hilirisasi yang telah dicanangkan. Hari ini kita sudah melihat hari ini ada feasibility studies terkait 18 proyek hilirisasi. Ketika ini dijalankan, saya rasa ini bukan lagi bicara 5,12, ini roadmap ke 8% ini ada, Bang Leonard. Dan HIPMI sangat optimis ya, dan siap terus menjadi mitra strategis pemerintah karena ketika bicara terkait pertumbuhan ekonomi kita perlu mendorong adanya jumlah pengusaha meningkat. Baik. Rasio hari ini jumlah pengusaha ini 3,35%. Ini challenge kita, Bang Leonard. Bagaimana kita terus mendorong pengusaha by design dan yang ini yang kita lakukan di HIPMI. Artinya HIPMI perguruan tinggi dan sebagainya dan cikal bakal untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang bagus tentu perlu melahirkan jumlah pengusaha yang lebih banyak ke depan. Mas Farul, kalau beberapa ekonom dari luar Indonesia, asing ya, itu disebut-sebut tidak kaget ketika ada angka triwulan kedua 5,12%. Pandangan Anda seperti apa? Kalau sebenarnya kita lihat soal angka 5,12% dan tidak kaget, sebenarnya ada beberapa faktor, Pak. Dan faktornya itu ternyata nggak terjadi di Indonesia aja. Terjadi juga di Vietnam, terjadi juga di beberapa negara yang lain. Apa itu kejadiannya? Itu ada suatu kondisi di mana ketika terjadinya trade war, sebelum Donald Trump pada waktu itu mengumumkan tarifnya berapa masing-masing negara, jadi kita terjadi fenomena front loading pada dasarnya. Kegiatan ekspor impor itu meningkatnya itu lumayan drastis. Orang buru-buru belanja sebelum tarifnya dinaikkan begitu. Benar, paling tidak eksportir sama importirnya. Nah, lalu saya lihat ya itu pada dasarnya bisa jadi justifikasi untuk 5,12. Tapi ada pertanyaan juga ini, Mas. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya baik itu investor pasar modal ataupun juga dengan banyak pelaku usaha, mereka yang banyak komplain bahwa kondisi di lapangan itu kurang bagus, sebenarnya ada penjelasannya juga. Yang sebenarnya itu absen ini. Dalam kondisi perekonomian kita zaman now, kita kehilangan kondisi ada broad based growth. Kita selalu melihat tiap kuartal ada selalu sebuah sektor jagoan di pertumbuhan ekonomi. Leadingnya saja. Leadingnya kuartal 1 ada pertanian, tumbuhnya double digit ya. Terus juga ada di second quarter ini ada investasi permesinan. Permesinan karena ada beberapa yang realokasi ke Indonesia. Itu juga membuat PMTB kita itu tumbuhnya meningkat. Tapi itu yang ternyata fenomena yang kejadian sekarang tumbuhnya itu nggak broad base, Pak. Jadi pertanyaannya ini justru kalau sekarang ini ya apakah kuartal 3 datanya masih bagus? Saya juga masih lihat nih bisa jadi ada sektor-sektor lainnya juga yang mendapatkan insentif dari pemerintah atau investasinya masuk itu masih bisa tinggi. Cuman pertanyaannya apakah angka itu memberikan dampak langsung secara merata kepada masyarakat? Saya rasa itu isunya dibandingkan 5,12% itu valid atau enggak. Pertanyaannya adalah kalau kemudian di bagian first half ya, semester pertama ini pemerintah kan untuk mengucurkan anggaran, Mas Farul, itu agak pelan ya. Saya nggak mau bilang terlambat, pelan begitu. Apakah kemudian rencana untuk mengucurkan lebih dari 2.000 triliun di second half tahun ini, itu bisa mendorong ekonomi Indonesia, katakanlah triwulan ketiga ya, tetap ada di 5 atau di atas 5%? Kalau saya lihat di kuartal 3 kemungkinan bisa sampai 5 masih bisa, cuman lebih rendah daripada 5,12. 5,12 ini ada beberapa kejadian di investasi itu yang luar biasa, Pak. Yang bikin investasi permesinan itu kalau saya nggak salah 25% naiknya. Kenapa diperkirakan lebih rendah? Tahan dulu karena kita harus jeda dahulu, Mas Farul dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12 beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah.
sehingga di antara negara G20 dan ASEAN kita salah satu yang tertinggi. Untuk itu kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita kembali ke Mas Fahrul, tadi apa yang membuatnya tidak yakin bahwa di kuartal ketiga akan tetap di atas 5 atau di atas 5,12%? Saya ingin ke Mas Uki dulu. Mas Uki masih bersama kita ya, Mas Uki ya? Mungkin boleh di-unmute dulu Mas Uki audionya, mikrofonnya. Iya, masih. Oke. Sebelum saya bertanya lebih lanjut tentang ekonomi ini, hanya ingin tanya saja Mas Uki, nanti di 17-an ini Pak Presiden akan melanjutkan tradisi pakai baju adat atau pakai jas kembali nih Mas Uki? Iseng-iseng saja nih pertanyaannya. Mas Leo, CEO untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas. Oke. Jadi kalau terkait dengan seragam yang dipakai oleh Presiden, protokol ya? Mungkin itu lebih kepada Kemensesnek yang lebih tahu. Oke. Baik, kalau begitu saya bertanya ke Mas Uki kembali ke ekonomi ya, saya bertanya ya. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa, dan juga ini Badan Anggaran di DPR sudah mengatakan bahwa defisit 2,5% itu dengan APBN di angka sekitar 3.000 triliun rupiah. Tanpa bermaksud mendahului tentunya pidato Presiden hari Jumat depan, apakah kemudian pemerintah akan optimistik melihat angka 5,12% di triwulan kedua untuk kemudian menargetkan tahun depan ekonomi Indonesia akan tumbuh katakanlah di atas 5 begitu Mas Uki? Mungkin 6 mungkin atau seperti apa? Ya, kalau kita memakai asumsi dasar ekonomi makro ya, terkait dengan kerangka APBN, ini kita membicarakan pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,6%, seperti itu, ya, dengan inflasi yang kurang lebih sama dengan tahun ini, yaitu 1,5 sampai dengan 3,5%. Jadi dapat dikatakan 2026 itu optimismenya lebih tinggi daripada kuartal 2 yang banyak orang terkejut, yaitu 5,12. Bahkan di 2026 itu asumsi pertumbuhan antara 5,2 sampai dengan 5,8%. Demikian Mas Leo. Jadi kemungkinan tidak akan ada kejutan terutama angka ya Mas Uki ya. Mungkin tadinya saya pribadi berharap mungkin pemerintah berani menargetkan katakanlah 6% begitu Mas Uki tahun depan. Sampai dengan saat ini kalau untuk target itu saya tidak bisa mengatakan. Tapi kalau asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai dengan 5,8, yang ini pun juga sebenarnya masih dalam proses ya. Dan finalnya nanti akan dibacakan di nota keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini adalah asumsi dasar yang sebenarnya belum final, yang sebenarnya masih dibahas, kurang lebih seperti itu. Karena kita juga sebenarnya masih menghadapi ya, seperti ekonomi global ya, sebenarnya ekonomi global ini masih menjadi momok untuk seluruh negara. Tapi alhamdulillah kami melihatnya tatanan ekonomi global ini semakin lama semakin membaik. Artinya yang tadinya di kuartal 1 kita banyak ditakut-takuti oleh Trump yang 30 sekian persen itu, sekarang sudah fix. Ya, walaupun memang sekarang 19%, lebih tinggi daripada sebelum ada polemik, bukan polemik ya, lebih tinggi daripada sebelum ada isu tarif Trump ini ya. Tapi setidak-tidaknya ini bisa begitu. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. IEU CEPA ya, ini baru saja disepakati setelah perjuangan selama 10 tahun. Ingat, sekarang ini Indonesia bisa ekspor 80% komoditasnya ke Eropa
penduduknya 400 juta, negara maju dengan daya beli yang sangat tinggi, itu 0%. Dan negara-negara pesaing kita seperti misalnya Malaysia, seperti misalnya Vietnam, itu belum ada CEPA-nya atau belum ada economic agreement yang komprehensif seperti yang kita punya, kurang lebih seperti itu. Dan kami memandang sangat optimis ini terkait misalnya dengan produk kita CPO, karena di saat yang bersamaan Eropa sekarang sudah mengakui bahwa CPO ini adalah produk sustainable. Nah, ini adalah peluang yang luar biasa sekali. Jadi banyak di antara kita yang fokus ke Amerika, ya. Amerika itu penduduknya 300 jutaan, besar, daya belinya bagus. Tapi kita lupa dengan Eropa yang penduduknya 400 jutaan dengan daya beli yang luar biasa besar juga. Kurang lebih demikian. Jadi kita tetap optimis, Mas Leo. Mas Andi, pemerintah optimis, tapi nanti kita hari Jumat sih akan melihat ya, mendengarkan langsung angka pertumbuhan. Kalau saya ingin berkonsentrasi dulu di angka. Kalau pemerintah tadi seperti disampaikan Mas Uki dari PCO, kelihatannya tidak sampai 6% untuk target pertumbuhan tahun depan. Anda melihat itu prudent, berhati-hati, konservatif, atau memang sebenarnya seharusnya beranilah menargetkan lebih tinggi supaya kalaupun tidak tercapai, ya juga tidak terlalu rendah pencapaian tahun depan. Bagaimana, Mas? Ya, jadi kan DPR baru saja menyelesaikan pembahasan KEM PPKF ya. Kerangka makro ya? Ya, kerangka ekonomi nggak makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini kan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun nota keuangan. Nah, dalam KEM PPKF itu disepakati itu ada range pertumbuhan, tadi sudah disampaikan Mas Uki, 5,2 sampai 5,8. Saya yakin range-nya pasti di antara itu. Masih di situ? Masih di situ. Masih di kepala 5? Betul. Nah, artinya apa? Kalaupun nanti dibahaskan setelah nota, kan berarti akan ada pembahasan di DPR, di Banggar. Tadi kan Pak Ketua Banggar sudah menyampaikan beberapa clue lah gitu ya terkait dengan ekonomi APBN 2026. Saya meyakini biasanya mereka akan ambil titik tengah. Ya, kalau 5,2 sampai 5,8 mungkin asumsi prediksi saya mungkin sekitar 5,4 atau 5,5 yang akan disepakati oleh pemerintah dan DPR. Nah, artinya kita masih dalam lingkaran pertumbuhan 5%-an gitu loh, Mas. Dan ini sebenarnya menjadi basic kita karena dengan konsumsi kita yang kontribusinya mungkin sekitar 54%, itu kan sudah cukup sebenarnya ya untuk memenuhi target 5,sekian persen lah. Katanya gitu ya. Ada yang bilang autopilot saja 5% ekonomi Indonesia tumbuh. Saya juga nggak mau mengatakan demikian, Mas. Seandainya ya kalau dilihat dari angka sih bisa saja kan dengan tingkat konsumsi yang mencapai 54% gitu ya. Berarti target 5,4, 5,5 konservatif dong? Ya mungkin lebih, kalau saya sih mengatakan lebih realistis saja gitu dengan kondisi yang ada. Artinya dengan kondisi geopolitik yang semakin, ya kita baru saja lihat tanpa kita duga ada perang Thailand dan Kamboja gitu ya. Konflik kita tidak kemana-mana ya. Betul, kita tidak tahu kondisi yang ada. Termasuk juga ketidakpastian ekonomi ini kan masih cukup tinggi masih tinggi. Dan ini kan mengganggu kita. Kita juga belum tahu bagaimana respon pengusaha menyikapi tarif yang 19% ini. Misalkan, gitu. Mas Farul, ini harus jawab yang tadi sebelum jeda Anda mengatakan Anda memperkirakan Q3 itu akan tidak sampai 5,12 di bawahnya. Alasannya apa? Alasannya ada dua hal, Mas. Yang pertama itu ya kemarin itu yang di kuartal 2 kita lihat itu kan ada wave of investasi yang one off. Itu one off. Terus yang kedua alasannya sebenarnya ini terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan data PMI. PMI itu kan definisinya itu Purchasing Manager Index. Jadi itu seluruh perusahaan manufaktur itu ditanya purchasing manajernya. Kira-kira dalam beberapa bulan ke depan akan nambah belanja atau enggak? Nah itu dia, mau belanja atau enggak? Jadi itu sebenarnya lebih kepada leading indicator. Jadi kalau kita lihat PMI kita beberapa bulan terakhir udah agak turun, di kuartal 2 itu sebenarnya juga mengindikasikan kuartal 3 kemungkinan ekspektasi untuk belanjanya tidak sebesar kemarin. Katanya PMI yang beredar ini yang 3 bulan berturut-turut di bawah 50 itu samplingnya
kalah banyak atau kalah cukup dibandingkan surveinya BI. Pendapat Anda bagaimana? Kalau saya lihatnya kalau dibilang ya agak berbeda ya. Ini yang ngerjain swasta soalnya. Market soalnya ya. Agaknya market. Yang pasti kalau di sini kalau saya sih selalu melihatnya ini sebagai sebuah leading indicator. Reliable leading indicator. Dan memang enggak kalau mungkin soal sampelnya mungkin dia lebih memilih kepada industri-industri yang material. Karena itu yang kita lihat ya kuartal 3 normalize itu oke, tapi itu bagus. Nah, cuman pertanyaannya seberapa turun kuartal 3 itu juga sangat bergantung seberapa cepat pemerintah bisa roll out government spending. Kuartal 2 pertumbuhan belanja negara itu masih negatif, Pak. Jadi kuartal 3 pertumbuhan belanja negara ini yang harus lompat ke atas. Kita tanya ke pengusaha karena pengusaha biasanya yang dapat limpahan katanya begitu dari anggaran. Bagaimana Pak Antoni melihat target untuk mengucurkan berapa? 2.000-an triliun nih di second half 2025, seperti apa Anda lihatnya? Ya tentu kita harus mendorong juga ya bagaimana belanja anggaran yang efektif dan produktif juga. Dan tentunya ketika hari ini lahirnya Danantara, sejujurnya kekhawatiran dari pengusaha itu khawatir bahwa konsolidasi Danantara, konsolidasi BUMN ini memang tidak lagi ada ruang bagi pengusaha, khususnya kami pengusaha muda dan UMKM. Tapi jangan sampai pengusaha-pengusaha kayak kita ini hopeless, semuanya pengen jadi komisaris atau direksi BUMN, ini yang membahayakan juga. Emang masih mau kan sudah tidak ada tantiem itu? Ya artinya jangan sampai hope itu nggak ada, jangan sampai hope itu nggak ada lagi. Artinya kita perlu dorong bagaimana ekosistem kewirausahaan ini harus semakin baik di era Pak Presiden, dan kita sangat yakini itu. Dan dengan lahirnya hari ini makanan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, hari ini mungkin masih kita lihat ya koperasi primer. Kita harus dorong juga bagaimana koperasi sekunder yang dimana UMKM itu kan tidak semua bankable, Bang Leonard. Yang harus kita dorong bagaimana UMKM yang tidak bankable ini bisa disalurkan oleh koperasi. Kopdes Merah Putih yang mungkin bisnisnya ada yang sisi kanannya sekunder. Artinya kita lihat bagaimana belanja pemerintah harus efektif dan produktif, dan tentunya kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah dan sektor Danantara yang tadi ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Karena konsolidasi ini jangan sampai semua proyek itu dilakukan oleh sektor BUMN. Pak Presiden Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa sektor infrastruktur itu lebih efisien kalau dilakukan oleh swasta. Nah ini yang harus kita lihat. Kalau memang ya di atas 100 miliar, kalau memang tidak harus BUMN turun, harus kita salurkan kepada pengusaha. Infrastruktur yang mana nih? Ya kemarin Pak Presiden sampaikan tentang misalnya Giant Sea Wall. Ketika kita bicara infrastruktur, Jakarta, kalau BUMN merasakan ini ada cost yang sangat berat, ada mungkin effort yang sangat luar biasa, ya artinya kita bisa berkolaborasi dengan swasta. Banyak swasta, skema-skema KPBU misalnya, hari ini sangat banyak format yang bisa dikerjasamakan dengan pengusaha. Keyakinan pengusaha itu kan penting juga untuk kemudian mendorong ekspansi usahanya ya, Bro Antoni. Seberapa yakin HIPMI melihat triwulan ketiga dan keempat tahun ini dan juga tahun depan, sehingga kemudian mau mulai ekspansi? Tapi tahan dulu karena kita harus jeda, dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Uki, apa yang akan dilakukan pemerintah tentunya supaya memastikan ekonomi bukan hanya tumbuh tinggi, tapi juga bisa mensejahterakan rakyat? Ya, pertama-tama kita masih memiliki PR, yaitu terkait dengan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Jadi walaupun kita cukup meroket dalam artian di industri manufaktur, terutama logam dasar yang tumbuhnya itu 14,9%, dimotori oleh hilirisasi, juga kemudian ada investasi, ya. Tapi PR kita sekarang ini adalah konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya masih di bawah 5%, walaupun hampir 5% ya, 4,97%. Jadi itu yang pertama ya, PR-nya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua adalah kita akan atau pemerintah akan mengakselerasikan pertumbuhan melalui hilirisasi.
Jadi Indonesia sekarang sedang katakanlah shifting ya dari negara yang mungkin selama ini mengandalkan konsumsi dan kita kan sudah mau menjadi negara maju. Jadi kita akan mulai shifting mengandalkan produksi. Dan tanda-tandanya hilalnya sudah nampak nih, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah dia yang kedua. Dan yang ketiga, program-program pemerintah yang katakanlah berbiaya grande, ini juga mendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja seperti MBG ya, yang sudah menyerap tenaga kerja 80.000 orang misalnya. Kemudian juga selama ini 60 triliun itu sudah berputar-putar di perdesaan-perdesaan yang memiliki pertanian, kampung-kampung nelayan, kemudian juga perkebunan dan lain-lain. Ini akan ditambah lagi ya. Jadi Presiden sudah menginstruksikan untuk menambah anggaran untuk program. Baik. Kita tunggu berarti hari Jumat ya. Mas Uki, kita tunggu berarti hari Jumat pidato Presiden. Terima kasih Mas Uki sudah bergabung pada malam ini. Selamat malam Mas Uki. Mas Fahrul, singkat saja, apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang harus dilakukan pemerintah untuk paruh kedua 2025 ini adalah Pak, bagaimana untuk mempercepat belanja pemerintah. Kan efisiensi sudah berhasil Pak. Sudah. Sekarang berikutnya itu adalah kita harus ada belanja. Karena jujur, ini sepanjang sejarah saya kerja jadi ekonom, Pak. Saya selalu sebenarnya itu selalu skeptikal, sangat jarang justru ya kalau kita mau belanja ya. Belanja pemerintah nyampe 100% itu juga kejadian yang sangat jarang sekali juga terjadi ya. Kalau aku lihat justru PR-nya di second half bagaimana mengubah mode di pemerintah ini dari tadinya mode efisiensi ke mode belanja. Itu yang paling kita butuhkan. Ya, jadi ketika modenya sudah berubah kepada mode belanja, baru kita bisa ngobrol setelah pertumbuhan naik, bagaimana apakah ini akan sustainable atau enggak. Karena jujur, kayak yang banyak komplain itu rata-rata terjadi dikarenakan belanja negaranya belum lancar. Baik, terima kasih. Mas Antoni bagaimana? Kita berpikir jangka panjang juga. Bagaimana kita mendorong pemerintah mengedepankan inovasi dan riset. Hari ini ketika bicara sumber daya alam bisa habis. Hilirisasi itu nilai tambah, tapi tentunya juga punya step untuk bisa habis juga. Artinya ketika kita bicara riset dan inovasi itu memiliki added value ataupun memiliki value lebih dari sumber daya alam itu sendiri. Hari ini kita lihat sodium ion baterai misalnya. Itu menjadi salah satu solusi genset tanpa kita harus ada nikel lagi. Artinya kita mengedepankan juga riset dan inovasi. Terima kasih. Mas Andi singkat saja apa? Iya, saya lebih concern sebenarnya ya, Mas Leo ya, bagaimana pertumbuhan itu punya value nilai yang berkualitas gitu ya. Jadi artinya setiap 1% pertumbuhan itu berapa sih jumlah tenaga kerja yang bisa diserap atau berapa tingkat kemiskinan yang bisa diturunkan gitu. Itu yang paling penting. Nah, jangan sampai pertumbuhan kita mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi yang menikmati hanya segelintir orang gitu. Itu kata kuncinya untuk malam ini. Saya berterima kasih kepada Mas Dede Prayudi dan Mas Handi Risa, Mas Antoni Leong dan juga Mas Fahrul Fulvian. Dan pemirsa, demikian akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.